Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TKP tentang profesionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda adalah bendahara dalam sebuah tim proyek di instansi pemerintah dan bertanggung jawab atas dana operasional tim yang belum terpakai. Suatu hari Anda menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Sementara keluarga menyarankan agar Anda meminjam sementara uang tim tersebut dan menggantinya nanti. Tidak ada sumber dana lain yang bisa diakses dalam waktu cepat. Sikap Anda adalah permasalahannya ini mana ini? Anda adalah bendahara dalam sebuah tim proyek instansi pemerintah dan bertanggung jawab atas dana operasional, berarti megang dana. Suatu hari Anda menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Sementara keluarga menyarankan agar Anda meminjam sementara, berarti tidak meminjam uang uang proyek. Saya akan meminjam dana tim untuk sementara dan menggantinya segera. Saya akan meminjam dana tim untuk sementara dan menggantinya segera setelah saya memiliki uang pribadi agar masalah cepat terselesaikan. Nah, ini meminjam dana tim. Nggak bagus. B. Saya akan menggunakan sebagian kecil dana tim dan segera melaporkan kepada atasan setelahnya agar tetap ada transparansi. Menggunakan bagian kecil tetapi melaporkan kepada atasan setelahnya. Nah, ini nggak bagus. C. Saya akan mencari solusi lain seperti meminta bantuan keluarga atau teman agar tidak menyalahgunakan dana yang bukan milik pribadi. Nah, ini bagus, solutif. D. Saya akan berdiskusi dengan rekan tim apakah ada kemungkinan menggunakan dana tim secara resmi untuk membantu situasi saya. Ini jelek tapi lebih bagus dari A dan B. Saya akan menunggu hingga memiliki uang sendiri tanpa mempertimbangkan opsi lain meskipun kebutuhan mendesak. Ini kebutuhan mendesak tidak teratasi. Nah, berarti yang bagus ya ini yang C. Jadi poin 5-nya adalah yang C. Ke poin 4-nya kemungkinan adalah yang 4 karena tidak yang D, saya akan berdiskusi dengan rekan tim apakah ada kemungkinan penggunaan dana tim secara resmi untuk membantu situasi saya. Nah, ini masih menggunakan dana tim sih sebenarnya. Ini 4. Untuk poin 1, ini yang E, saya akan menunggu hingga memiliki uang sendiri, tidak ada aktivitas, berarti ini poinnya 1. Untuk poin 3 berarti antara A dan B. Poin 3-nya ada di B dan poin 2-nya ada di A. Lanjut nomor 2. Anda adalah seorang asisten manajer baru di sebuah perusahaan. Anda bertanggung jawab atas pengelolaan jadwal koordinasi dengan tim lain dan penyusun laporan keuangan. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan dapat menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi tanggung jawab? Seorang asisten manajer baru bertanggung jawab atas pengelolaan jadwal, koordinasi dengan tim lain, dan menyusun laporan keuangan. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan dapat menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi tanggung jawab? A. Mencari tahu sendiri cara pengelolaan tugasnya tanpa meminta bantuan dari rekan kerja agar terlihat mandiri. Agar terlihat mandiri ini kayak angkuh, nggak bagus. Mencari tahu sendiri ini juga nggak bagus. Tanpa minta bantuan ini juga nggak bagus. B. Mengamati cara kerja rekan-rekan senior dan meniru cara mereka dalam mengelola tugas sehari-hari. Mengamati, mengamati, tapi ada yang lebih bagus mungkin. C. Membuat daftar tugas harian dan mengatur prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan perusahaan. Nah, ini bagus ini. Dia meminta petunjuk dari manajer untuk memastikan bahwa semua tugas yang dilakukan sesuai dengan standar. Meminta petunjuk dari manajer untuk memastikan
Ini bagus juga. Mengandalkan pengalaman sebelumnya di perusahaan lain tanpa menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang baru. Nah ini, menyesuaikan diri tanpa menyesuaikan diri. Ini nggak bagus. Berarti antara C dan D. Meminta petunjuk dari manajer untuk memastikan bahwa semua tugas yang dilakukan sesuai dengan standar. Membuat, nah ini, C. Untuk poin 5-nya adalah yang antara C dan D. Ini yang mana ini? Meminta petunjuk. Ini. Meminta petunjuk dan membuat daftar tugas harian. Kalau meminta petunjuk, kita kan, Anda seorang asisten manajer baru, ya harus minta petunjuk, harus minta saran ke yang lain, minta petunjuk dari manajer. Nah, ini poin 5-nya. Kalau begitu, ini poin 5. Kalau begitu, ini poin 4-nya. Untuk poin 3-nya, ini B ini kemungkinan. B. Poin 2-nya tanpa menyesuaikan diri, ini buruk ini. 1, ini poin 2-nya. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 3. Nomor 3, Anda adalah ketua departemen keuangan di kantor pemerintahan dan sedang dalam presentasi penting. Tiba-tiba salah seorang anggota tim yang masih baru meminta arahan Anda dalam mengaudit sebuah laporan keuangan. Sikap Anda adalah, masalahnya ada 2, masih dalam presentasi penting, kemudian bawahan minta arahan Anda. Sikap Anda adalah A. Menghentikan presentasi untuk memberikan arahan kepada anggota tim baru agar audit laporan keuangan dapat segera dimulai. Menghentikan presentasi, ini belum terselesaikan, harus dua-duanya terselesaikan. B. Memberitahu anggota tim baru untuk menyelesaikan audit sendiri, karena presentasi lebih prioritas. Audit sendiri, ini bukan solutif. C. Menegur anggota tim tersebut karena mengganggu konsentrasi dalam memberikan presentasi. Ini nggak bagus. Dia menyelesaikan presentasi terlebih dahulu, lalu membantu anggota tim setelah presentasi selesai. Oke, dua-duanya terselesaikan. Mengarahkan anggota tim baru untuk berkonsultasi dengan rekan yang lebih berpengalaman, sementara Anda menyelesaikan presentasi. Nah, ini solutif, dua-duanya terselesaikan. Ini poinnya 5. Kalau gitu, D poinnya 4. Nah, ini berarti nomor 3 jawabannya yang E. Terus untuk poin 321, menegur ini nggak bagus. C berarti 1, yang C itu 1. Kemudian yang A ini bagus, berarti 3, sedangkan ini 2. Lanjut nomor 4. Anda adalah ketua tim sosialisasi pemilu di daerah Anda. Belakang ini banyak informasi keliru yang beredar membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan. Apa langkah terbaik untuk memastikan informasi yang tersebar tetap akurat? Tim sosialisasi, banyak informasi keliru yang beredar. Nah, bagaimana langkah terbaik untuk memastikan informasi tersebar tetap akurat? A. Mengabaikan informasi yang salah dan tetap fokus menyampaikan pesan positif. Mengabaikan, kurang bagus. B. Mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk memberi penjelasan dari sumber percaya. Baguslah. Oke. C. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa penting untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Menyampaikan. Nah, ini masih menyampaikan. Oke, bagus. D. Membentuk tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi informasi yang beredar agar lebih akurat. Nah, ini lebih baik berarti daripada yang C berarti. E. Meminta masyarakat untuk hanya percaya pada satu sumber informasi agar lebih mudah menyaring. Meminta masyarakat kayak tidak ada tidak aktif itu. Berarti untuk nomor 4 ini poin 5-nya ada di D. Kenapa? Karena di D ini membuat tim khusus. Kita sebagai ketua tim asosiasi membuat tim khusus. Nah, ini kayak proaktif. Nah, berarti ini poinnya 5. Nomor 4 jawabannya D. Sedangkan untuk poin 4 ini mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat. Nah, ini aktif, proaktif. Terus poin 3-nya ini menyampaikan, ini mengabaikan, meminta. Ini mengabaikan, ini 1 ini kalau mengabaikan.
Berarti antara C dan E nilai 2-nya. Poin 2-nya meminta masyarakat menyampaikan kepada masyarakat. Ini kenapa 2 dan 3 poinnya? Karena hanya menyampaikan, tidak proaktif. Nah, ini lebih bagus. Ini 3, kalau ini 2. Lanjut nomor 5. Anda adalah seorang pegawai kantor yang ingin meningkatkan produktivitas kerja di tempat kerja. Salah satu tindakan yang dapat Anda ambil adalah pelatihan. A. Menggunakan media sosial sebagai hiburan setelah menyelesaikan tugas harian. Hiburan. Nah, nggak bagus ini. B. Menunda penyelesaian tugas kecil untuk fokus pada tugas besar yang lebih penting. Oke lah, bagus. C. Menghindari kegiatan sosial di kantor agar lebih fokus pada pekerjaan. Menghindari. Nah, menghindari nggak bagus. D. Bergabung dengan rekan kerja dalam proyek kolaboratif untuk berbagi ide dan solusi. Nah, ini bagus. E. Mengurangi waktu istirahat makan siang untuk memperpanjang waktu kerja. Mengurangi waktu istirahat itu juga nggak bagus. Berarti antara B dan D. Bergabung dengan rekan kerja dalam proyek kolaboratif untuk berbagi ide dan solusi. Nah, ini poin 5-nya. Poin 5. Sedangkan poin 4, menghindari kegiatan sosial di kantor. Nah, ini poin 4 karena fokus pekerjaan. Kalau yang ini bergabung dengan rekan kerja proyek tapi sosialnya ada. Kalau ini sosialnya tidak ada tapi fokus dalam pekerjaan profesional. Untuk poin 3-nya menggunakan media sosial sebagai hiburan. Nah, ini kurang baik ini. Tapi dibandingkan yang B dan E lah. Kalau yang menunda penyelesaian tugas kecil ditunda-tunda, nggak bagus. Nah, ini tentunya 1. Lima soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita lolos PNS dan menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.